Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di channel ini, channelnya Teman Juara. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu tepatnya adalah posting ya. Jadi kegiatan posting itu adalah kegiatan memindahkan transaksi dari jurnal umum ataupun jurnal khusus ke buku besar, baik buku besar utama maupun buku besar pembantu. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi kita di channel ini, channelnya Teman Juara. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan posting ya. Kalau pertemuan atau video sebelumnya kita menjelaskan kegiatan pemindah bukuan atau posting itu masih bersifat teori. Sekarang kita akan mencoba melakukannya dengan jurnal ataupun dengan transaksi-transaksi yang ada. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah menjelaskan atau melakukan posting ke buku besar dan buku besar pembantu. Ini ada beberapa transaksi yang akan kita pindahkan nanti ke dalam buku besar dan buku besar ke dalam jurnal ya, ke dalam jurnal dan baik jurnal umum maupun jurnal khusus yang nanti akan kita pindahkan lagi ke buku besar dan buku besar pembantu. Ini beberapa macam transaksi yang ada. Dan setelah kita pindahkan, pertama untuk jurnal pembelian ya. Ini bentuk jurnal pembelian dari transaksi ini. Kemudian ini jurnal penjualannya. Kemudian ini jurnal pengeluaran kas. Dan yang terakhir, yang selanjutnya adalah jurnal penerimaan kas. Dan yang terakhir adalah jurnal umum. Nah, dari 5 jurnal ini, karena masing-masing mempunyai akun, jadi akun yang itulah yang akan kita pindahkan ke buku besar yang ada. Kita mulai saja. Yang pertama adalah akun kas. Ya, akun kas. Nah, bagaimana cara melihat di mana saja dari 5 jurnal ini ya teman-teman? 5 jurnal ini yang ada akun kasnya. Kita lihat dulu misalnya, kalau kita mau lihat di jurnal pembelian. Di jurnal pembelian tidak ada akun kas, karena pembelian kan secara kredit ya teman-teman. Jadi karena tidak ada, berarti kita close gitu ya. Di jurnal penjualan apakah ada kas? Kita lihat. Ternyata di sini juga tidak ada akun kas gitu ya. Jadi kita tidak perlu memakai jurnal penjualan. Artinya jurnal penjualan karena di penjualannya secara kredit berarti tidak ada akun kas di sini. Lalu di mana? Di mana kita bisa cari akun kas yang ada? Tentu di jurnal kas keluar dan jurnal kas masuk atau jurnal pengeluaran kas dan jurnal penerimaan kas gitu. Sekarang kita lihat di jurnal kas keluar dulu ya. Di jurnal pengeluaran kas. Nah, di dalam jurnal pengeluaran kas, kita lihat di mana yang ada akun kas. Nah, akun kas ada di bagian kredit. Nah, jadi di kreditnya ada akun kas. Berapa totalnya? Jadi total yang kita ambil itu adalah, jadi nilai kas yang kita ambil itu adalah total kas yang ada sebesar, sebesar 5.845.000. Jadi inilah akun kas yang akan kita ambil. Posisinya di mana? Posisinya kita ambil di sini di sebelah kredit gitu ya. Kita kembali. Oke, kita kembalikan ke sini. Tadi ada jurnal pengeluaran kas tadi ya teman-teman. Refnya nanti kita isi dengan halaman, yaitu sumbernya tadi ya. Jurnal pengeluaran kas halaman 1. Nah, posisinya akun kas yang kita letakkan tadi kan di kredit ya. Berarti kredit sebesar 5.845.000. Ini kredit dan di saldonya pun ditaruh di sebelah kredit. Itu yang pertama. Jurnal untuk kas. Kemudian
Yang kedua adalah jurnal pengeluaran, jurnal penerimaan kas. Kita coba lihat apakah benar kasnya itu letaknya di ada kas di dalam jurnal penerimaan kas. Kita coba. Nah, bisa kita lihat di sini ada akun kas di sini ya. Ada akun kas di sebelah debit. Akun kas debit kas sebesar 7.250.000. 7.250.000. Nanti kita pindahkan jurnal penerimaan kas. Di sini kita singkat dengan JPNK, jurnal penerimaan kas halaman 1 sumbernya. Debit sebesar 7.250.000. Karena posisi saldo awal tadi kasnya berada di 5.845.000, posisinya di kredit, kemudian di dalam jurnal penerimaan kas saldonya posisinya di debit sebesar 7.250.000, debit kredit bertemu dengan debit kita selisihkan. Berarti sisanya adalah sebesar 1.405.000, posisinya di sebelah debit. Ini akun kas. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya atau akun yang kedua adalah akun piutang dagang. Akun piutang dagang nomor akunnya 112. Dari mana saja akun piutang dagang yang ada? Logikanya kita coba lihat dulu. Di jurnal pembelian, membeli menimbulkan piutang berarti tidak. Berarti tidak akan mungkin ada akun piutang di dalam jurnal pembelian. Lalu dalam jurnal penjualan, ya jelas ada jurnal penjualan, ada akun piutang dagang. Kita coba lihat. Nah, di sini terdapat akun piutang dagang sebesar 2.500.000, posisinya di sebelah debit. Ya, kita langsung saja. Dalam jurnal penjualan JPJ halaman 1, ini debit sebesar 2.500.000. Kemudian di dalam jurnal kas keluar apakah ada? Kita coba ya. Di dalam jurnal kas keluar ternyata tidak ada di sini akun piutang. Berarti kita kembalikan dulu. Nah, di sini ada JKM, jurnal kas masuk, apakah ada piutang? Kita coba lihat. Piutang, ternyata ada di sebelah kredit ya. Akun piutang dagang di sebelah kredit sebesar 1.750.000. Oke, posisinya di kredit. Kita pindahkan lagi. Di dalam jurnal pengeluaran kas ada akun piutang dagang sebesar 1.750.000, posisi di kredit. Ini debit 2.500.000, ini kredit 1.750.000. Karena debit bertemu kredit berarti kita kurangkan atau kita selisihkan. Sisanya dapat 750.000. Lalu di mana yang ada lagi? Kita coba lihat jurnal umum. Apakah ada? Oke, apakah ada piutang di sini? Oke, di sini ada piutang dagang ya kepada Sinar Abadi sebesar 250.000 di posisi kredit. Piutang dagang 250.000, posisinya di kredit ya. Oke, kita coba dulu. Nah, piutang dagang ini di kredit sebesar 250.000. Ini posisinya. Maka kita pindahkan. Oke, kita pindahkan di sini 250.000. Ya, jurnal umum, kredit 250.000. Berarti tadi debit saldonya sebesar 750.000, sisanya sekarang ada lagi yang kredit 250.000. Debit bertemu kredit berarti kita kurangkan 750.000 kurangi 250.000 dapat dari 500.000. Oke. Ini akun piutang dagang. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah akun perlengkapan. Nomor akun 115. Akun perlengkapan, kita coba lihat di mana sajakah yang ada akun perlengkapan. Di jurnal pembelian adakah perlengkapan di situ? Ternyata tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita kembalikan dulu. Lalu di jurnal pembelian apakah ada di sini yang namanya akun perlengkapan? Juga tidak ada di jurnal penjualan. Nah, di dalam jurnal kas keluar, coba kita lihat akun perlengkapan. Ya, di sini terdapat di akun serba-serbi ya.
Di akun serba-serbi terdapat akun perlengkapan. Akun perlengkapan kantor di sini sebesar 280.000. Posisinya di sebelah debit ya. Berarti kita pindahkan dulu. Ada tadi akun perlengkapan kantor di dalam jurnal pengeluaran kas. Debit sebesar 280.000. Berarti karena debit di sini otomatis kita pindahkan ke sini ya. Debitnya 280.000 juga. Oke, itu saja untuk perlengkapan. Kita lanjutkan dengan akun utang dagang. Akun utang dagang di mana saja adanya di jurnal pembelian. Kita coba lihat apakah ada di dalam jurnal pembelian akun utang dagang. Pembelian, ya jelas ada karena dia ke pembelian secara kredit. Nih, akun utang dagangnya di sini sebesar 8 juta ya. Posisi di sebelah kredit. Kita tinggal pindahkan lagi ke buku besarnya. Pertama akun di jurnal pembelian ya. Sebesar JPM1 halaman 1 kredit 8 juta. Berarti ini juga dikredit sebesar 8 juta ya. Kemudian di mana saja yang ada lagi di jurnal pembelian? Ada jurnal penjualan tidak mungkin ada ya. Di dalam jurnal kas keluar kita coba lihat. Akun tadi akun utang. Ternyata di sini ada ya, akun utang dagang sebesar 2.700.000. Ya, kita langsung pindahkan karena cuma satu. Oke, di dalam jurnal pengeluaran kas atau kas keluar sebesar 2.700.000. Berarti utang kita berkurang ya karena posisinya di debit. Maka sisa utang kita adalah sebesar 5.300.000. 8 juta dikurangi dengan 2.700.000 dapat 5.300.000. Lalu di mana saja yang ada lagi? Di dalam jurnal kas masuk adakah? Tapi rasanya tidak ada ya. Tidak ada ya, tidak ada yang namanya utang di sini. Lalu di mana? Kita lihat di dalam jurnal umum. Adakah utang? Ya, ternyata ada utang di sini sebesar 300.000 posisi di debit. Utang dagang 300.000 di posisi debit. Nah, oke. Lalu kita pindahkan jurnal umum JU1 halaman 1 debit tadi ya 300.000. Berarti di sini tinggal utang kita sebesar 5 juta. Ini kredit bertemu debit. Berarti kita kurangkan sehingga dia menjadi 5 juta sisanya. Selanjutnya akun penjualan. Buku besar akun penjualan. Nomor akunnya 411. Akun penjualan kita bisa lihat di sini apakah ada di jurnal pembelian? Tentu tidak mungkin ada ya. Kita coba lihat di akun jurnalnya di jurnal penjualan. Di dalam jurnal penjualan kita lihat di sini akun penjualan adalah kredit ya. Akun penjualan kredit sebesar 2.500.000. Akun penjualan yang kredit 2.500.000 nanti kita pindahkan selanjutnya ke jurnal yang ada. Di sini di akun jurnal penjualan. Penjualan posisinya di kredit tadi kan. Jadi kita pindahkan ke posisi kredit sebesar 2.500.000 dan saldonya nanti juga sebesar 2.500.000. Kemudian di mana lagi yang ada kira-kira akun penjualan? Apakah ada di dalam jurnal kas keluar atau pengeluaran kas? Kita coba lihat. Di sini apakah ada akun penjualan? Ternyata tidak ada ya. Tidak ada. Berarti kalau tidak ada kita kembali lagi. Di dalam jurnal kas masuk kita coba lihat apakah ada akun penjualan. Ya, di sini ada ya, bukan di debit tapi di kredit. Penjualan tunai di sini sebesar 5.500.000 ya, 5.500.000 posisi di sebelah kredit. Maka nanti akan kita pindahkan letaknya ke sini ya. Di dalam jurnal penerimaan kas atau JPNK halaman 1, kredit sebesar 5.500.000. Nilainya 5.500.000 berarti ini di kredit 2.500.000. Ini di kredit lagi 5.500.000, maka jumlahnya adalah sebesar 8 juta di sebelah kredit. Jadi total penjualan kita adalah sebesar 8 juta. Selanjutnya
Akun retur penjualan dan pengurangan harga. Biasanya kalau berbicara retur hanya ada di satu jurnal, yaitu jurnal umum. Kita lihat akun retur penjualan. Ini dia ya. Akun retur penjualan dan pengurangan harga tanggal 20 ya. Sebesar 250.000. 250.000 posisinya di debit gitu ya. Kita pindahkan jurnal umum halaman 1 tadi ya. Nilainya sebesar 250.000 di sebelah debit. Maka nanti saldonya pun juga debit 250.000. Itu dia. Selanjutnya adalah akun pembelian. Akun pembelian hanya ada di mana? Kita lihat dulu. Apakah di jurnal pembelian? Itu jelas ada ya. Jurnal pembelian kita coba lihat apakah di sini ada akun pembelian ya, ada di sini akun pembelian sebesar 8 juta. Akun pembelian 8 juta, posisi di sebelah debit. Posisinya di sebelah debit. Kita coba lihat. Pembelian di sini sebelah debit ya. Sebesar 8 juta. Maka saldonya pun juga debit sebesar 8 juta rupiah. Jadi total pembelian kita di sini adalah sebesar 8 juta. Lanjut, di sini juga ada akun retur pembelian dan pengurangan harga, nomor akun 512. Nah, di mana biasanya yang ada istilah-istilah retur hanya ada di dalam jurnal umum. Kita coba lihat. Retur pembelian dan pengurangan harga sebesar 300.000. Posisinya di sebelah kredit. Jadi kreditnya sebesar 300.000. Nah, kita coba lihat. Retur pembelian dan pengurangan harga jurnal umum BU halaman 1 ya. Kredit sebesar 300.000, saldonya pun juga di kredit sebesar 300.000 rupiah. Nah, ini dia ya. Kemudian, akun selanjutnya yang akan kita buat buku besarnya adalah akun potongan pembelian. Akun potongan pembelian. Akun potongan pembelian di mana yang ada kira-kira? Apakah ada di jurnal pembelian? Tidak ada. Kalau masih ragu, coba kita lihat. Tidak ada di sini yang namanya potongan pembelian. Jadi kalau tidak ada, kita kembali. Nah, apakah di jurnal penjualan? Tentu jelas tidak ada ya. Di dalam jurnal kas keluar, apakah ada potongan pembelian? Kita coba lihat. Tidak ada potongan pembelian kah? Atau ada? Nah, di sini ternyata ada ya. Ada potongan pembelian sebesar 135.000. Jadi, di dalam jurnal kas keluar atau pengeluaran kas ya. Di JPK 1, posisinya di sebelah kredit tadi ya, sebesar 135.000. Ini juga kredit sebesar 135.000. Oke. Selanjutnya adalah akun beban iklan. Akun nomor 611. Di mana saja yang ada kira-kira akun beban iklan? Apakah di dalam jurnal pembelian, jurnal penjualan? Ternyata di sini tidak ada ya. Kalau ragu kita boleh lihat. Nah, tidak ada potongan di sini ya. Tidak ada yang namanya beban-beban. Berarti kalau di sini tidak ada beban-beban ya. Di jurnal kas keluar. Nah, di sini ada akun serba-serbi ya. Bisa teman-teman lihat. Akun beban iklan sebesar 500.000 di sebelah debit. Ya, kita pindahkan aja langsung. Beban iklan di dalam jurnal kas keluar debit sebesar 500.000. Saldonya pun juga sebesar 500.000 di debit. Selanjutnya beban listrik. Nomor akun 612. Beban listrik sebagaimana yang sudah kita lihat tadi adanya di dalam jurnal kas keluar ya. Kita lihat di sini di dalam jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas ada beban listrik sebesar 750.000. Posisinya di sebelah debit ya. Kita pindahkan. Di sini beban listrik di dalam jurnal pengeluaran kas keterangannya refnya JPK nomor 1. Posisinya di sebelah debit tadi ya sebesar 750.000, saldonya juga di debit sebesar 750.000.
Selanjutnya adalah beban gaji pegawai. Beban gaji pegawai juga ada di jurnal kas keluar. Beban gaji pegawai sebesar 1.750.000, posisinya di sebelah debit. Berarti kita pindahkan, tinggal memindahkannya. Jurnal kas keluar atau JPK halaman 1, debit sebesar 1.750.000 dan saldonya pun juga di debit sebesar 1.750.000. Jadi inilah pembuatan posting untuk akun buku besar ya, buku besar. Jadi ini begini tata caranya memindahkan. Jadi kita lihat satu-satu dulu. Adakah nanti di dalam jurnal pembelian? Kalau enggak, lihat lagi di jurnal penjualan. Kemudian lihat pula di jurnal pengeluaran kas atau jurnal kas keluar. Juga dilihat di jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Dan juga dilihat di jurnal umum. Jadi induknya kita membuat buku besar itu adalah dari 5 jurnal ini. Selanjutnya kita akan buat buku besar pembantu utang dagang. Jadi sebagaimana kita telah melihat tadi, di dalam buku besar total utang dagang kita adalah sebesar 5 juta rupiah. Maksudnya apa pembantu utang dagang ini? Untuk menjelaskan utang dagang yang sebesar 5 juta ini kepada siapa saja kita berutang. Nah, sumbernya kita ambil dari jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan nanti juga ada jurnal umum. Jurnal umum ya. Nah, kita lihat dulu. Posisi utamanya yang kita lihat di sini adalah jurnal pembelian. Kepada siapa saja kita membeli? Ke toko siapa saja? Di sini ada 2 ya. Ada PT Mumi dan PT Sarijaya. Berarti perusahaan atau kita membeli barang secara kredit kepada PT Mumi dan kepada PT Sarijaya. Nah, dalam proses yang 1 bulan ini kita lihat perkembangannya bagaimana. Lihat di dalam jurnal pengeluaran kas. Ada di dalam keterangan 2 toko ini, toko Mumi ataupun toko Murni ya, ataupun tokoh Sarijaya. Ternyata di sini ada tokoh Murni ya, sebesar tanggal 11 ya, ada tokoh Murni sebesar 2.700.000 di sini ada. Nah, kemudian di jurnal umum bagaimana? Adakah tokoh Murni di situ? Nah, di sini juga ada tokoh Murni ya, tanggal 5. Ada retur pembelian gitu ya. Oke, jadi ini patokan kita dalam membuat buku besar pembantu utang dagang. Posisinya dilihat dari 3 jurnal. Jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Lalu kita lihat bagaimana perkembangannya, cara membuatnya. Nama akunnya adalah PT Murni, alamatnya bisa dibaca, dan nomor akunnya 211, ini tanda utang ya, utang dagang. 1, ini menandakan di sini adalah PT Murni. Nah, sebagaimana kita lihat tadi di dalam jurnal pembelian, ada nama akun atas nama keterangannya atas nama PT Murni sebesar 3 juta. Berarti kita melakukan pembelian kepada PT Murni sebesar 3 juta. Berarti karena kita melakukan pembeliannya secara kredit, berarti muncul utang dagang di sini sebesar 3 juta. Saldonya juga sebenarnya 3 juta di sini ya, 3 juta ya. 3 juta di sini, nolnya kurang 1, 3 juta. Kemudian di dalam jurnal umum ya, tepatnya di tanggal berapa tadi ya? Di tanggal 5 ya. Di tanggal 5 kita mengembalikan barang kepada toko Murni sebesar 300.000. Berarti karena kita membeli barang tadi secara kredit, kemudian barang itu dikembalikan, berarti utang kita berkurang. Utang kita berkurang sebesar 300.000. Maka nanti total utang kita kepada toko Murni tinggal 2.700.000 gitu ya. Kemudian pada dalam jurnal pengeluaran kas kita melunasi utang kita. Di dalam jurnal pengeluaran kas, karena kita melunasi utang kita, berarti utang kita berkurang. Kita lunasi sebesar 2.700.000. Berarti
1.700.000 di kredit yang awalnya saldonya tadi, kemudian kita lakukan pembelian sebesar 2 juta, kita lakukan pembayaran atau pelunasan sebesar 2.700.000 juga, berarti sampai di sini tidak ada lagi utang kita kepada tokoh murni, berarti habis ya. Lalu kepada siapa yang 5 juta ini? Kita lihat lagi. Nah, kita lihat lagi ke tokoh yang sebelumnya. Di sini ada PT Sarijaya sebesar 5 juta. PT Sarijaya 5 juta. Di sini tidak ada kita melakukan pelunasan kepada PT Sarijaya ya. Berarti kesimpulannya kita nanti berutang kepada PT Sarijaya sebesar 5 juta. Ya, kredit di sini dan kita belum melakukan pelunasan. Artinya utang dagang yang sebesar 5 juta ini ternyata utang perusahaan kita ke PT Sarijaya. Jadi begitu cara membuat jurnal buku besar pembantu utang dagang. Kita lanjutkan untuk buku besar pembantu piutang dagang. Nah, di dalam buku besar kita melihat total piutang dagang kita sebesar 500.000. Siapa saja sih kepada siapa saja sih kira-kira piutang kita ini? Artinya orang tersebut berutang kepada kita siapa saja? Nah, kita lihat sumbernya dari mana. Pertama dari penjualan. Penjualan itu ada tokoh Sinar Abadi dan tokoh Abadi. Ya, tokoh Sinar Abadi dan tokoh Abadi jurnal penjualan. Kemudian jurnal penerimaan kas juga menjadi patokan dalam melihat pembantu piutang dagang dan juga jurnal umum nantinya gitu ya. Patokan kita tetap utamanya ke jurnal penjualan, tokoh Sinar Abadi dan tokoh Abadi gitu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah tokoh Sinar Abadi. Di dalam jurnal penjualan kita menjual barang dagangan kepada tokoh Sinar Abadi itu sebesar 2 juta. Ya, sebesar 2 juta. Jadi saldonya sebesar 2 juta, piutang kita ya saldonya 2 juta. Kemudian di dalam jurnal umum ternyata apa yang kita lakukan, apa yang kita jual itu ternyata ada returnya ya. Kita lihat. Jadi di sini ada retur penjualan dan pengurangan harga menyebabkan piutang kita menjadi berkurang karena kita menjual barang kepada toko Sinar Abadi, mungkin barangnya cacat atau mungkin tidak sesuai dengan pesanannya, berarti dia mengembalikan barang tersebut kepada kita sebesar 250.000. Nah, piutang kita berkurang 250.000. Kita lihat. Nah, piutang berkurang posisinya di kredit. Jadi 250.000 di kredit. Tadinya 2 juta di debit, kemudian ada 250.000 kredit, berarti kita selisihkan. Dapatlah 1.750.000. Nah, kemudian di dalam jurnal penerimaan kas atau kas masuk, PT Sinar Abadi pada tanggal 31 melunasi seluruh piutangnya ke kita sebesar 1.750.000. Berarti piutang kita berkurang sebesar 1.750.000. Piutang berkurang letaknya di kredit. Maka kita akan kreditkan. Maka posisinya yang 1.750.000 itu di kredit. Maka yang saldonya awalnya 1.750.000 debit, kemudian menjadi kredit 1.750.000. Maka selisihnya di sini adalah 0. Berarti tidak ada piutang kita lagi ke tokoh Sinar Abadi. Lalu dari mana yang 500.000 ini? Kita lihat tokoh yang keduanya. Siapa tadi? Tokoh Abadi sebesar 500.000 ya, sebesar 500.000 piutangnya. Karena di sini di dalam penerimaan kas kita tidak menerima yang namanya pelunasan piutang dari tokoh Abadi, tidak ada ya. Di dalam jurnal umum juga tidak ada. Maka otomatis piutang kita tinggal lagi sama tokoh Abadi sebesar 500.000. Debit 500.000, di sini juga debit sebesar 500.000. Oke, itu saja dulu materi kita pada hari ini berkaitan dengan proses melakukan pembuatan buku besar ya dari jurnal-jurnal yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.
Nah, sambung lagi pada pertemuan berikutnya dengan video yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.